Halo Telavers. Dewasa ini, ketika kita pengen menoreh kesuksesan, salah satu caranya ya sekolah setinggi-tingginya. Namun demikian dengan sosok konglomerat bernama Prajogo Pangestu, yang hanya mampu menduduki pendidikan hingga di sekolah menengah pertama aja. Tapi beliau berhasil ngebuktiin bahwa walaupun dirinya nggak berpendidikan, namun tetap bisa mencapai kesuksesan. Buktinya Prajogo sekarang menduduki tangga nomor 7 di deretan 50 besar konglomerat di tanah air. Padahal nih, pada saat beliau menceritakan masa mudanya dulu, Prajogo terlahir dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun karena ambisinya untuk merubah nasib keluarganya sangat besar, pria kelahiran Bangkayang, Kalimantan Barat ini memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta. Sayangnya kisah perantauan itu nggak berjalan mulus sehingga dirinya harus balik lagi ke Kalimantan dan menjadi supir angkutan umum. Di sela-sela dirinya mengais rezeki dari pekerjaannya sebagai supir angkutan umum, tiba-tiba di kepala Prajogo terlintas satu nama yang bisa ngerubah nasibnya. Orang itu bernama Bong Sun On alias Burhan Urai yang berasal dari Malaysia dan punya bisnis kayu di Indonesia. Tanpa pikir panjang, akhirnya pria kelahiran 13 Mei 1944 ini pun mendatangi Burhan buat meminta pekerjaan kepadanya. Ya syukurnya, pertemuan beliau dengan Burhan pada tahun 1969 berbuah manis. Akhirnya, Prajogo ninggalin pekerjaannya sebagai supir dan mulai bekerja di PT Janjanti Group untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Karena ngerasa berterima kasih kepada rekannya yang ngasih pekerjaan, membuat dirinya terus menghasilkan tahun-tahun terbaik untuk perusahaan. Bahkan, kerja kerasnya itu disorot oleh Burhan yang membuat dirinya dipromosikan untuk naik jabatan sebagai General Manager di pabrik Plywood Nusantara Gresik, Jawa Timur. Nah, selama 8 tahun beliau bekerja, dirinya mempelajari gimana perusahaan ini berjalan, sampai akhirnya dirinya memberanikan diri untuk hengkang dari pabrik tersebut dan membangun perusahaannya sendiri. Keputusan yang cukup beresiko itu harus ia jalani dengan penuh semangat. Dengan modal materi dan juga modal ilmu, pria dengan nama asli Pang John Pen ini akhirnya ngebeli CP Pacific Lumber Choi yang kala itu sedang di masa kesulitan uang. Sebenarnya CP itu ia beli dari uang pinjaman di bank, cuman untungnya beliau berhasil ngelunasin pinjamannya itu hanya dalam waktu 1 tahun aja. Balik lagi ke cerita perjalanan hidup Prajogo. Setelah membeli CP itu, beliau mengubah namanya menjadi PT Barito Pacific yang kemudian menjadi lebih maju. Saking pesatnya pertumbuhan perusahaannya ini, sampai-sampai Prajogo bekerja sama dengan anak-anak Presiden Soeharto kala itu. Karena perusahaannya makin berkembang, akhirnya beliau melahirkan beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan dan sumber daya alam. Hingga kini Barito Group setidaknya punya 18 anak perusahaan di tanah air. Gila, banyak bener tuh perusahaannya. Terlebih lagi, Barito Group mengakuisisi 70% nilai saham di perusahaan Chandra Asri yang bergerak di industri petrokimia. Namun, gara saham yang dimilikinya inilah Prajogo sempat ditersangkakan oleh pengusaha lain karena dituduh sebagai penipuan di tahun 2006 silam. Semua itu bermula saat pemegang saham Chandra Asri menjual seluruh saham miliknya ke Prajogo karena kondisi Chandra Asri emang lagi sulit. Namun penjualan saham itu nggak serta-merta langsung dilakukan. Asalnya Prajogo diminta untuk melunasi terlebih dahulu hutang perusahaan ini ke pemerintah sebesar 870 juta US dollar atau setara 1,2 triliun rupiah. Ya karena beliau ngerasa itu bisa dia bayar, ya udah deh dibeli tuh sahamnya beserta syarat-syarat yang udah disepakati. Kesepakatan lain juga dikatakan kalau ketika Chandra Asri udah membaik, pengusaha ini boleh membelinya kembali. Namun ketika perusahaan ini membaik dan pengusaha itu pengen ngebeli kembali sahamnya, Prajogo malah menolak. Ya udah deh, karena ngerasa ditipu, akhirnya beliau itu dilaporkan ke pihak berwajib. Tapi entah gimana kasusnya, konglomerat ini malah dilepaskan dari status tersangka. Namun bukannya kapok main saham karena kasus tadi. Konglomerat ini juga mengucurkan dana untuk saham sebanyak 66,66% di perusahaan pembangkit listrik bernama Star Energy. Masuk akal kalau pengusaha ini masuk di deretan orang terkaya tanah air dengan total kekayaan sebesar 5,3 miliar dolar atau setara 79,3 triliun rupiah. Membuat Taipan ini mengamankan posisi ke-7 orang terkaya di Indonesia. Bahkan tercatat beliau pernah memiliki kekayaan terbesar yang nilainya mencapai 6,5 miliar dolar atau setara 97,2 triliun rupiah pada tahun 2021 lalu. Namun sayangnya, informasi kendaraan mewahnya yang terparkir di garasi disimpan baik-baik olehnya. Cuma yang pasti, pria tajir melintir ini pernah sekali terlihat sedang menunggangi mobil BMW E38 yang kalau ditaksir harganya mencapai 150 hingga 300 juta rupiah.